You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Rohana, NIM 029. Yang kedua ada Vina Adila Rosida, NIM 030. Dan yang terakhir itu ada Kristina Hidayati dengan NIM 031. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan bakteri Acetobacter silinum dalam pembuatan nata de coco untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi. Nah, untuk outline-nya, yang pertama itu ada definisi, yang kedua mikroorganisme yang digunakan, yang ketiga peran mikroorganisme, yang keempat skema pembuatan produk, dan yang terakhir ada manfaat produk. Baik, untuk yang pertama mengenai definisi dari nata de coco. Nah, nata de coco ini merupakan produk pangan yang berbahan dasar dia dari air kelapa. Nah, nata sendiri ini digunakan untuk menyebut pertumbuhan yang menyerupai gel atau agar-agar yang terapung yang dihasilkan oleh bakteri Acetobacter silinum di permukaan media yang mengandung sumber karbon atau gula, hidrogen, nitrogen, dan yang terakhir ada asam. Nah, untuk nata sendiri ini dia berupa selaput tebal yang mengandung sekitar 35-62% selulosa. Dia berwarna putih keruh dan bertekstur kenyal. Baik, selanjutnya yaitu mikroorganisme yang digunakan. Nah, mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan nata de coco ini yaitu bakteri. Nah, bakteri apa sih itu? Nama bakterinya yaitu bakteri Acetobacter silinum. Nah, bakteri Acetobacter silinum ini termasuk dalam genus Acetobacter. Bentuk dari bakteri ini berbentuk batang pendek sepanjang 2 mikron dan permukaan dindingnya bulandir. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini, yaitu bentuknya itu batang pendek ya. Kemudian sifat dari bakteri Acetobacter silinum ini bersifat gram negatif. Gram negatif ini adalah bakteri setelah diberi pewarnaan gram ini akan berwarna merah atau merah muda, bukan warna violet atau ungu. Kemudian bakteri Acetobacter silinum ini tidak membentuk endospora dan bersifat aerob obligat, yaitu mutlak membutuhkan oksigen. Bakteri ini selain mampu mengoksidasi glukosa, bakteri ini mampu mengoksidasi etanol dan menghasilkan asam asetat. Next. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu peran mikroorganisme yang digunakan. Tadi mikroorganisme yang digunakan yaitu bakteri Acetobacter silinum. Nah, bakteri Acetobacter silinum ini mampu mengoksidasi glukosa menjadi rantai atau polimer yang panjang yang biasa kita sebut dengan polisakarida, yang bentuknya atau hasilnya itu seperti serat-serat putih. Nah, pertumbuhan bakteri ini cocok pada medium air kelapa, hingga menghasilkan selaput tebal atau tadi serat-serat putih di permukaan medium. Nah, mengapa medium ini cocok? Medium tadi air kelapa cocok karena air kelapa ini mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter silinum ini. Nah, selaput tebal atau serat-serat yang dihasilkan oleh bakteri ini mengandung selulosa, kira-kira 35-62% selulosa. Nah, serat-serat inilah atau selaput tebal tadi inilah yang disebut dengan nata. Nata ini merupakan akumulasi dari polisakarida ekstraseluler. Nah, kemudian selaput tebal ini atau serat-serat putih ini merupakan hasil dari metabolit sekunder bakteri Acetobacter silinum. Sedangkan untuk hasil
proses metabolisme primer dari bakteri Acetobacter pseudomonas ini, yaitu menghasilkan asam asetat, air, dan energi yang digunakan kembali untuk siklus metabolismenya. Bakteri Acetobacter pseudomonas ini juga bersifat overoxidizer, karena kemampuannya tadi yang dapat mengubah asam asetat dalam medium fermentasi menjadi CO2 dan H2O ketika gula dalam medium fermentasi ini tidak ada atau habis dimetabolisir. Next. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Ya, bakteri yang digunakan tadi kan Acetobacter pseudomonas. Dan pertumbuhannya bakteri ini tuh memerlukan nutrisi berupa karbon, hidrogen, nitrogen, dan mineral yang diproses dalam medium air kelapa. Nah, faktor-faktornya apa aja sih? Yang pertama ada nutrisi, yang kedua ada sumber karbon, yang ketiga ada sumber nitrogen, yang keempat tingkat keasaman atau pH, yang kelima temperatur atau suhu, dan yang keenam udara. Nah, untuk sumber karbon, biasanya senyawa karbon yang dibutuhkan dalam fermentasi nata itu berasal dari monosakarida dan disakarida. Jadi yang paling sering digunakan itu sumber karbonnya berupa gula. Kemudian untuk sumber nitrogennya biasanya itu berasal dari bahan organik seperti ZA atau urea. Kemudian untuk tingkat keasaman, bakteri Acetobacter pseudomonas itu tumbuh optimal pada pH 4. Nah, untuk temperatur suhu ideal yang diperlukan Acetobacter pseudomonas untuk tumbuh itu pada suhu 28 sampai 30 derajat Celcius. Untuk udara, jadi saat pembuatan nata de coco itu, jika terkena oksigen akan menyebabkan kontaminasi, jadi harus tertutup dengan rapat. Next. Baik, untuk selanjutnya ini ada skema pembuatan nata de coco. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ada air kelapa sebanyak 50 liter, CA atau media pertumbuhan bakteri sebanyak 167,5 gram, gula pasir 418 gram, cuka biang 207,5 ml. Nah, untuk yang pertama, air kelapanya sendiri, dia sebelum dimasukkan ke dalam wadah, disaring terlebih dahulu agar terpisah dari kotoran-kotoran. Lalu dimasukkan bahan-bahan yang telah saya sebutkan, ada cuka, gula, juga ZA. Nah, bahan-bahan tadi dipanaskan sampai dengan mendidih. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam loyang, ditutup dengan koran, dan diikat dengan karet. Kemudian didinginkan terlebih dahulu selama kurang lebih 7 jam. Nah, setelah dingin itu diinokulasi atau ditambahkan starter. Starter ini merupakan cairan yang berisi biakan bakteri Acetobacter pseudomonas, kurang lebih 120 ml. Lalu ditutup lagi dengan koran dan diikat dengan karet. Ditunggu difermentasikan selama 8 hari, kemudian siap untuk dipanen. Nah, nata yang bagus itu mempunyai tebal kurang lebih 1,5 sampai 2 cm dengan bobot kurang lebih 1 kg. Nah, keberhasilan pembuatan nata lempeng ini ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, lempengnya itu tebal, berwarna putih. Yang kedua, tidak terdapat cairan atau loyangnya itu kering, dan yang terakhir itu lempeng nata tidak berjamur, tidak bolong, dan tidak ada noda hitam. Yang selanjutnya ada manfaat dari nata de coco. Yang pertama, nata de coco itu memiliki kandungan serat tinggi dan kandungan kalori yang rendah. Jadi nata de coco ini tuh sangat cocok untuk makanan diet dan juga baik untuk sistem pencernaan. Karena apa? Karena serat dapat membantu mempercepat sisa-sisa makanan melalui saluran pencernaan untuk diekskresikan keluar. Nah, tanpa bantuan serat itu, feses dengan kandungan air yang rendah akan lebih lama tinggal dalam saluran usus dan mengalami kesukaran melalui usus untuk dapat diekskresikan keluar dengan gerakan-gerakan peristaltik usus besar menjadi lebih lambat. Kemudian yang kedua ada mengurangi limbah air kelapa.
Kenapa? Karena dalam pengolahan kelapa itu air kelapa menjadi salah satu limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa. Sehingga pembuatan nata de coco ini merupakan cara pengoptimalan dari limbah proses pengolahan kelapa tadi. Nah, limbah air kelapa ini cukup baik digunakan untuk substrat pembuatan nata de coco. Karena dalam air kelapa terdapat berbagai nutrisi yang bisa dimanfaatkan bakteri penghasil nata de coco. Yang selanjutnya ada mengurangi resiko kanker kolon. Nah, kandungan serat yang tinggi pada nata de coco itu dapat mengurangi resiko kanker kolon. Mekanisme efek perlindungannya itu diketahui sebagai berikut. Serat itu meningkatkan ukuran feses dan menyelubungi komponen penyebab kanker di dalam feses. Nah, kemudian serat akan mempersingkat waktu lewatnya sisa pencernaan pada saluran pencernaan sehingga mengurangi paparan dinding usus terhadap karsinogen. Yang akhirnya, fermentasi serat terlarut oleh bakteri menghasilkan komponen yang protektif terhadap kanker kolon. Dan yang terakhir yaitu mengurangi terjadinya obesitas. Makanan dengan kandungan serat kasar yang tinggi itu dapat mengurangi berat badan, karena serat makanan akan tinggal di saluran pencernaan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga absorpsi zat makanan berkurang. Selain itu, makanan yang mengandung serat yang relatif tinggi akan memberikan rasa kenyang karena komposisi karbohidrat kompleks bersifat menghentikan nafsu makan, sehingga mengakibatkan turunnya konsumsi makanan. Makanan dengan kandungan serat kasar relatif tinggi biasanya mengandung kalori rendah, kadar gula dan lemak rendah yang dapat membantu mengurangi terjadinya obesitas. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.